Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, berjumpa lagi bersama saya Arif Juniardi. Senang sekali saya bisa kembali mengupload video tentang dunia kepenjasan. Topik kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang kiat-kiat atau tips dalam menghadapi sidang skripsi. Ya. Bagi mahasiswa tingkat akhir, cocok sekali ya video saya ini ya, ditonton agar bisa menjadi masukan informasi tambahan bagi Anda dalam rangka nanti melakukan proses sidang skripsi. Baik, ada kurang lebih ya 5 saja tips yang akan saya sampaikan pada mahasiswa-mahasiswa ya tingkat akhir dalam rangka menghadapi sidang skripsi. Yang pertama yaitu persiapkanlah skripsi yang lengkap. Maksudnya jangan sampai ada surat menyurat, lampiran-lampiran yang tercecer ya, baik itu foto-foto bukti hasil dari penelitian ya, baik itu yang sifatnya administrasi ya. Yang kedua, pada saat penyampaian ya, pada saat penyampaian di hadapan para penguji, sampaikanlah apa saja skripsi yang Anda tulis itu dengan runut ya, dengan runut, jangan meloncat-loncat ya, jelaskan sesuai dengan babnya. Contohnya apa? Misalkan di dalam rangka kita menyampaikan skripsi itu, pertama jangan lupa kita mengucapkan salam, kemudian penghormatan. Nah, ini sering terjadi. Ada karakteristik dosen itu yang tersinggung apabila gelarnya misalkan tidak disebut atau kurang atau salah. Jadi penjelasannya secara runut itu, yang dimaksud dengan runut itu ya mulai dari pembukaan, inti dan penutup itu harus paket komplit ya. Misalkan apa, kita buka dengan bismillah, misalkan salam, lalu penghormatan, yang terhormat ya, kepada para dewan penguji ya. Jika para penguji atau pembimbingnya ada jabatan, sebutkan dua-duanya, tidak apa-apa. Penguji satu misalkan Bapak Dr. Sirajuddin MPD sekaligus juga dekan FKIP misalkan, tidak masalah ya, sebagai bentuk penghormatan kita ya, tidak berlebihan supaya mengambil aman ya, mengambil aman agar para dosen yang memiliki jabatan itu tidak tersinggung. Kita tidak tahu kan, wah saya ini pejabat tapi jabatan saya tidak disebut. Nah, untuk mengambil amannya disebutkan saja gelar, jabatan, dan statusnya, penguji berapa, 1, 2, atau pembimbing. Oke, yang ketiga, kan nanti pada saat penyampaian terjadi, setelah penyampaian ataupun penyampaian hasil penelitian atau hasil skripsi itu ada tanya jawab ya kan? Dalam proses tanya jawab itu pastinya kita membuka lembaran-lembaran skripsi ya, yang ditanyakan oleh penguji. Tips yang selanjutnya biasanya yang sering menjadi kelabakan itu mencari buku. Nah, mencari buku halaman berapa, bukunya judulnya apa, tahun berapa dibuat buku itu. Makanya daftar pustaka itu kalau bisa
dibuat terpisah di dalam, ya di skripsi tetap ada, akan tetapi apabila ditanyakan tentang daftar pustaka, tentang buku, kita bisa langsung lihat daftar pustaka ini, langsung dibuka saja draftnya. Oh, ternyata di halaman sekian. Bisa. Oke, mengapa itu penting ya? Selain itu juga, misalkan pertanyaan tentang instrumen, kita buat di skripsi kita itu penanda kalau bisa, ya penanda di atasnya itu kan ada kayak tempelan itu pertanyaan tentang instrumen. Misalkan ada pertanyaan tentang instrumen, langsung kita buka skripsi kita itu nongol dah ya, apa yang kita cari itu tips yang ketiga. Tips yang keempat yaitu jawablah pertanyaan pada saat proses tanya jawab itu dengan tidak mencela-mencela, bahasa saya. Jawab sesuai porsinya, tidak juga berlebihan, ya tidak juga ya kurang. Misalkan pertanyaannya tentang bagaimana, kan dalam sidang skripsi itu tips yang keempat ini Anda harus tahu ada rumus 5W1H ya, sering Anda pelajari lah ya, sudah pelajari di kelas. Apa 5W1H itu? Who, what, who, kemudian when, kemudian ya 5W1H ya, how, ya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya itu tentang proses. Jangan mencela-mencela kemana-mana. Bagaimana Anda mengambil data ini. Jadi proses yang Anda jelaskan prosesnya. Saya mengambil ini melalui proses 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang tips kelima yaitu jawablah pertanyaan dengan berdasarkan buku rujukan, bukan pendapat pribadi ya. Menurut saya belajar motorik itu adalah bla bla bla. Tidak demikian. Skripsi itu sifatnya ilmiah. Ilmiah yang dimaksud ada buku panduannya. Jadi 4 dan 5 ini, tips 4 dan 5 ini hampir bersamaan ya. Jadi 4 tadi, kalau pertanyaan tadi how, jadi jawabannya adalah alasan. Kalau kapan, ya langsung saja jawab kapan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak usah tambah-tambah. Di mana misalkan. Kan untuk pertanyaan lagi tuh, di mana bro? Di SMP ini. Jawablah pertanyaan sesuai apa yang ditanyakan. Namun dari kesemua tips ini ya, tetap tips yang pamungkas adalah berdoa, meminta restu orang tua ya. Telepon dulu orang tua sebelum sidang skripsi ya. Mohon doanya agar diberi kelancaran ya, seperti itu. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali bermanfaat. Jika berkenan silahkan subscribe ya channel saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.